Yang saya juga selalu tulis di buku dan saya selalu bagikan ya. Jadi yang ada 3 buat semua para milenial. Yang pertama itu adalah vision. Vision, oke? Jadi harus tahu mimpi kamu apa yang kamu tuju. Setiap hari kamu bangun pagi, kerja pagi, siang, sore, malam, Sabtu, Minggu, lembur. Itu gunanya untuk apa sih? Apa yang ingin kamu wujudkan? Ya kan? Untuk siapakah semua itu? Tapi seriously, kalau misalnya tadi di awal, what keeps you motivated? Oke, to put it simple, sebenarnya jawabannya ada di kata motivasi itu sendiri. Kata dasar motivasi adalah motif. Ya, jadi to be motivated every day, you need to know what is your motive gitu. Tujuan kamu mau jadi entrepreneur, ngapain sih mau jadi entrepreneur? Entrepreneur kan susah gitu. Tapi tujuannya apa gitu? Because if the vision is bigger than the problem, then it'll keep you moving. Jadi jangan fokus pada kondisi, tapi harus punya mimpi. Oke? Jadi itu yang pertama. Oke? Dan harus jelas ya, exact ya. Jangan hanya mimpi saya pengen jadi orang kaya, pengen bahagia, itu terlalu abstrak. Oke? Jadi itu yang pertama, vision. Yang kedua itu adalah action. Oke, nah jadi ini udah pasti lah, maksudnya semua orang yang sudah berhasil sampai saat ini pasti mereka akan setuju bahwa ya butuh yang namanya kerja keras, butuh yang namanya kerja cerdas memang, tapi kerja keras itu is the foundations gitu, nggak ada yang namanya cara cepat gitu, dan harus benar-benar mau berkorban, harus benar-benar mau tangguh, mau susah, mau ya harus take action lah, intinya harus melangkah. Walaupun kamu sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau kamu nggak jalan tetap aja nggak benar gitu. Maksudnya walaupun kita sudah berada di jalan yang benar, even though you're in the right path, tapi if you're not moving at all ya nggak ada gunanya, harus take action gitu. Jadi harus berani melangkah dan nggak perlu nunggu wah harus hebat dulu seperti Mary Riana gitu baru berani melangkah. No, ya kita semua ya mulai dari ya ketidaksempurnaan kita kan ya, makanya saya suka banget mengquotes ya, you don't need to be great to start, but you have to start to be great gitu. Itu yang kedua, harus action, massive action. Dan yang ketiga jadi vision, action, and passion. Oke, nah tapi yang passion ini menarik nih. Soalnya ini anak-anak muda zaman sekarang nih selalu mengatasnamakan passion. Tapi sekarang kalau saya tanya, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kamu ketika saya menyebutkan passion? What is the first feeling atau yang ada muncul di bayangan itu apa? Yes, pasti kesukaan, ya kan, desire, gitu kan, semangat, sesuatu hal yang positif, which is good, is true, memang benar gitu. Nah, tapi the real meaning of passion, dan ini yang saya maksud ya, banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya passion itu berasal dari kata Latin, passio, yang artinya suffering. So it's really suffering gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa the essence of passion, of course kalau kita sekarang mendengarkan passion itu ya pasti kan kayak semangat, harus suka sesuatu yang kita cintai gitu kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh kayak berapi-api gitu kan. Dan kalau people take it wrongly, akhirnya dia males-malesan kerja. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan passion saya. Kayaknya nggak ada feeling gitu kan. Saya ngerjain kayak nggak ada feeling gitu. And that's wrong, karena the real meaning of passion, the root of the word passion is passio, which means suffering. Jadi sebenarnya passion itu berasal dari kata suffering gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa there's nothing great in the world gitu. Kalau semua bilang nggak ada hal besar di dunia ini yang nggak dilakukan dengan passion, memang, tapi berarti nggak ada hal di luar ini yang besar yang tidak dilakukan tanpa yang namanya suffering. So passion is also about keberanian dan kemauan untuk bisa suffering, but then you keep doing the things that you supposed to do. For me itu the true meaning of passion gitu. Jadi it's not just about the ability to, bukan hanya mau mengerjakan apa yang kita cintai, tapi kita juga harus mencintai apa yang kita lakukan. Karena we all know, walaupun kita melakukan apa yang kita suka, tetap aja ada nilai yang membuat kita kesel, yang membuat kita pusing, yang membuat kita stres, itu udah pasti. Gitu. Itu sih menurut saya another meaning of passion yang semoga anak-anak milenial zaman sekarang mereka juga bisa lebih mengerti gitu, bahwa in passion there's also suffering, yang artinya kamu juga tetap harus have grit gitu. Banyak orang yang mau bahagia tanpa susah, kan mau hadiah tanpa bayar harga, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi ya, I'm not saying that it's easy. Definitely it's not easy to live your best life. It's not easy to achieve
whatever things that you want to achieve, but absolutely worth it gitu. Dulu saya sempat berpikir, kan sebenarnya kalau Tuhan mau, kan Tuhan bisa kan membuat orang nggak suffer. Mau ngasih kesuksesan ya tinggal balik tangannya juga bisa sukses gitu kan. Tapi dia membiarkan dan meng-allow kita untuk melalui semua itu karena menurut saya pribadi ya karena ketika kita bisa berhasil melewatinya, kita bisa lebih meng-appreciate hal tersebut. Kalau hal itu mudah, ya akhirnya we take it for granted kan. Tapi kalau itu udah susah, akhirnya ya kita bisa lebih menghargai. Ya, dan ketika kita sudah pernah melalui saat susah, dan ketika kita berhasil, kita jadi bisa lebih compassionate terhadap orang-orang yang mungkin sekarang masih dalam tahap proses itulah. Betul, kita jadi bisa lebih compassionate, kita bisa lebih mengerti keadaannya mereka gitu. Jadi ya menurut saya itu sih prosesnya yang harus dilalui semua orang. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.